Ideologi-ideologi anak bangsa. Peserta yang dirahmati Allah, dalam dua ayat dan hadis yang telah saya katakan, yang telah saya bacakan tadi, intinya adalah dalam ayat menyebut orang-orang yang pahamnya masih keliru, gagal paham, yang masih muda, baik muda ilmu atau muda usia. Kemudian di ayat yang kedua, Allah menyuruh kita untuk menolak tanhauna 'anil munkar, cegah mungkar. Mana lagi mungkar yang lebih mungkar daripada mungkarnya keliru ideologi atau bid'ah. Dalam bicara agama, keliru ideologi ada lain bid'ah. Itu mungkar yang paling lebih bahaya. Kemudian dalam hadis dua tadi adalah intinya akan ada dalam tubuh umat Nabi Muhammad akan ada golongan suatu masa yang radikalisme dan berefek kepada terorisme dan harus ditolak. Dan ini harus disebut-sebut, harus dibuat seminar, pengajian dan sosialisasikan kepada masyarakat. Ini akan ada. Dan ini adalah ketentuan alam, ketentuan yang sudah ditentukan untuk umat Nabi Muhammad, sehingga kita ini berusaha mengenal dan menyelamatkan diri agar tidak terkontaminasi seperti itu. Jadi kenapa saya kaitkan ayat tadi dan hadis tadi dengan radikalisme dan terorisme? Karena makna radikalisme tersebut adalah orang-orang yang ingin mengembalikan seluruh perkara Islam kepada dasarnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ini makna radikal. Islam radikal seperti itu. Radikalisme paham radikal. Jadi mereka ingin mengembalikan seluruh perkara Islam kepada Al-Quran hadis kembali, karena tidak percaya atau efek trauma terjadi di alam sekitar mereka, khurafat, bid'ah, macam sebagainya. Dan ini terjadi saat setelah runtuhnya khilafah Islam dan umat Islam sudah kocak-kacir, tidak jelas lagi, sehingga muncullah kebodohan dan khurafat bid'ah luar biasa, sehingga lahirlah orang-orang yang ghirah Islamiyahnya, semangat Islam kuat, semangat berdakwah kuat, tapi tidak punya kompetensi atau tidak punya kapasitas keilmuan baik untuk berijtihad ulang. Ini dikatakan oleh Dr. Usama, dosen Al-Azhar, dalam kitabnya Haqqul Mubin yang diterjemah dalam buku bahasa Indonesia Islam Radikal. Dan Syekh Ali Jumu'ah, mantan rektor Universitas Al-Azhar, Mufti Mesir, juga seperti itu, mengatakan sebenarnya ada dua Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh di Mesir, ini pelopornya. Kalau di Najd, Muhammad bin Abdul Wahab. Dan inilah yang dinisbahkan di abad sekarang Wahabiyah pada beliau. Jadi mereka, kalau Muhammad bin Abdul Wahab di Najd, Jalaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh di Mesir. Lalu ada lagi sebahagian anak muda yang lain ke barat, sehingga mereka ini nanti menyatu kepada satu istilah yang namanya salafiyah, salafi, sehingga adalah istilah sekarang kaum salafi.
Kalau yang ke barat lahirlah nanti berujung berakhir ke liberal. Yang kedua, makanya kalau kita baca Islam liberal, intinya adalah orang barat mengingini Islam seperti keinginan mereka. Itulah Islam liberal. Maka kalau Islamnya radikalisme, ini mungkin agak terkejut, tapi terpaksa saya ungkap, Islam syaitan mengingini Islam seperti keinginan mereka. Ini terbukti dalam satu hadis riwayat Bukhari, biha yatli'u qarnu syaitan. Sahih riwayat Bukhari, di Najd akan lahir tanduk syaitan. Dan ijtihad para ulama modern sekarang yang dinisbahkan tanduk syaitan ini adalah kepada pelopor dakwah salafi ini. Karena dari inilah lahirnya ideologi-ideologi teroris yang menjadi sebuah organisasi bergerak atas nama jihad, menghalalkan darah orang-orang yang beda dengan mereka, mengafirkan orang-orang yang beda mereka merasa dari lebih benar. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka berijtihad ulang semua permasalahan. Mereka mengabaikan mazhab yang telah ada, mengabaikan ijtihad yang telah ada, mengabaikan ijma' yang telah ada. Jadi mereka ijtihad ulang semua permasalahan dengan kapasitas atau perangkat ilmu yang kurang. Karena kalau berbicara masalah ijtihad, ijtihad itu adalah sebuah metode menggali hukum Islam dari ayat dan hadis dengan dalil-dalil ijmali, seperti perintah. Kata-kata perintah dalam ayat itu menunjuki kepada wajib. Jadi ini ada aturan, sehingga lahirlah ilmu tentang amar. An-nahi yadullu ala tahrim, larangan menunjuki kepada haram. Jadi sehingga lahirlah ilmu tentang nahi. Dan banyak perangkat nasah, mansuh, mujmal, muqayyad, mutlaq, muqayyad, mujmal, mubayyin, zahir, muawwal dan lain-lain. Banyak sekali ini. Ini permasalahan semua yang sangat dibutuhkan ketika kita ingin mengeluarkan hukum dari ayat dan hadis. Karena ayat dan hadis itu penuh dengan ilmu, sastranya tinggi. Bagaimana tidak? 30 juz mewakili seluruh permasalahan aktivitas dunia dan akhirat manusia dari awal dunia hingga akhir dunia. Jadi tercover dalam 30 juz tersebut. Jadi tentunya ini adalah sebuah secara logika menggunakan metode ilmiah yang luar biasa, bisa tercover dalam beberapa kata yang singkat 30 juz tersebut. Sehingga untuk memahaminya lahirlah cabang-cabang ilmu pengetahuan luar biasa, usul fikih, ilmu ulumul Quran, ilmu hadis dan lain-lain. Jadi tidak boleh memahami ayat Al-Quran dan hadis langsung dari ayat dan hadis tanpa menggunakan al-aliyatul ijtihad, alat ijtihad atau ilmu-ilmu perangkat untuk ijtihad. Karena akan melahirkan konklusi hukum bid'ah. Contoh kecil, ayat faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Ini ayat. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Jadi ini mereka memahami secara tekstual habis, titik analis dakwah. Maka negara manapun yang tidak menghukum dengan ayat dan hadis kafir, Indonesia kafir. Sehingga Said Qutb dalam tafsirnya fi Zilalil Quran menyatakan sekarang umat Islam sudah kafir semua, sudah jahiliyah seperti masa semula kembali, dan kita wajib berperang melawangi, menghapus kejahiliahan tersebut kembali seperti masa semula, masa Nabi. Ini modern dari fatwa. Maka para ulama Azhar menyatakan
Sayyid Qutb lah biang keroknya munculnya aliran-aliran seperti ini. Antaranya yang paling berpengaruh adalah dalam tafsir fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb daripada Hasan Al-Banna. Sehingga lahirlah kalau di Timur Tengah itu Ikhwanul Muslim, lahir ISIS. Karena apa? Mengeluarkan ijtihad-ijtihad tanpa menggunakan perangkat-perangkat ilmu pengetahuan, sehingga lahirlah hukum-hukum yang kontradiksi. Contoh lain kalau dalam bidang akidah, Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam, duduk di atas arsy. Nyedabuh arti berkata. Jadi mereka langsung itu memahami satu ayat itu sehingga menetapkanlah Allah duduk di atas arsy. Na'udzubillahi min dzalik. Ini paham akidah seperti ini, keyakinan seperti ini, ijma' ulama fikih, ijma' ulama muslimin, kafir hukumnya. Kecuali menyatakan secara mutlak Allah di atas arsy saja, tanpa menjelaskan, tanpa mensifat-sifatkan yang menyerupai dengan makhluk, maka fasik, tidak kafir. Ini contoh-contoh yang saya datangkan daripada efek memahami permasalahan Islam dari ayat hadis tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan. Sehingga Allah berfirman, Qul innama kharrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tasyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini ayat ini surah Al-A'raf ayat 33. Katakanlah Muhammad, Allah mengharamkan segala kejahatan baik yang lahir atau yang batin, dan mengharamkan isma, mengharamkan baghya, kezaliman dengan tanpa hak, dan mengharamkan mensyarikatkan Allah dengan yang lain, mengharamkan juga mengatakan berfatwa tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan. Jadi jika kita tarik benang merah, maka fatwa-fatwa atau keputusan-keputusan hukum Islam atau yang berkaitan dengan Islam dari radikalisme tersebut adalah diharamkan oleh Allah. Karena mereka berbicara banyak hal-hal yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, tapi berdasarkan analisa akal mereka. Saya ingin menyatakan kita ini umat Islam ada dua, ada mujtahid dan ada muqallid. Itu tabiat alam. Itu tidak bisa dipungkiri. Ada mujtahid, ada muqallid. Kalau kita ini mungkin muqallid, kecuali Pak Profesor. Allahu a'lam. Jadi kecuali ini muqallid. Nah, bagi muqallid beragamanya muqallid adalah kepada mazhab, bukan kepada ayat dan hadis. Ini coba dengar. Bukan langsung kepada ayat dan hadis. Beragamanya para mujtahid baru kepada ayat dan hadis. Nyo model ideologi wasatiyah. Ini kata-kata yang saya keluarkan untuk melawan kata-kata mereka. Itu kata-kata tandingan. Jadi beragamanya muqallid adalah kepada mazhab, bukan kepada ayat dan hadis. Maka oleh karena itu, jika kita mengambil ilmu dari terjemahan Al-Quran, itu haram bagi muqallid. Karena mewarisi kepada sesat. Bisa saja kendati pun benar itu bukan berdasarkan ilmu, kebetulan.
Maka oleh karena itu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini dalil bermasalah. Nah, mazhab yang diakui sekarang yang masih ada oleh mayoritas umat Islam adalah 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain tidak diakui dan tidak dikodifikasikan. Ada, tidak dikodifikasikan, tidak ada bukunya. Ada, tapi tidak dikodifikasikan sehingga hilang dalam sejarah. Makanya diakui 4. Maka hukum-hukum beragama kepada mazhab 4 tersebut. Dan nyoka keliru. Nyo dalam sekolah Man, Emerson dan nyo yang belajar fikih, nyo kompilasi hukum sembarangan. Nah, dari Syiah, dari Ja'fariyah, dari Zahiriyah, macam luar biasa. Nyo pembodohan anak kita, anak bangsa. Nyo tugas dan nyo. Makanya secara kanun aturannya enggak boleh. Fitnah itu. Kemudian dalam tasawuf adalah kepada Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Ini sudah diakui dari berbagai hasil penelitian para ulama, sehingga menyimpulkan ijma' mereka kepada Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Jangan ke lain, bisa nanti jatuh kepada sintek tauhid tasawuf batin. Tasawuf batin doang, pegah lampiah len Tuhan. Orang pegah bisa saja betul, orang pengikut. Bisa saja tasawuf zahir doang. Maka Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi mampu mengkombinasikan tersebut. Kalau dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, ini titik. Maka dalam kitab Ittiqaf Syarah kitab Ihya menyatakan, wa iza utlika ahlus sunnah wal jamaah fal muradu Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika disebutkan ahlus sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah Imam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Akidah itu. Nah, ini kita bicara di zaman konteks yang serupa luar biasa sekarang, bukan bicara di zaman pada masa Rasulullah. Gitu. Maka peserta yang dirahmati Allah, oleh karena itu para ulama Azhar, antaranya guru mereka Syekh Ali Jumaah. Karena kenapa saya lebih condong ke Azhar? Ini Azhar lah lembaga musuhnya radikalisme yang paling besar di dunia sekarang. Dan dari Al-Azhar lah terpecah semua ke seluruh dunia, termasuk ke Aceh, daerah-daerah di Aceh. Maka daerah di Aceh, manhaj daerah di Aceh, manhaj Azhar. Yang kitab yang dikarang oleh orang Aceh, Bajuri, anak-anak tahu ulama dosen Azhar tu. Ini kan pemikiran orang Azhar. Jadi manhaj untuk kita sekarang yang kita pegang adalah manhaj Al-Azhar. Itulah mazhab wasatiyah. Kalau di Indonesia NU, ya, apa disebut dalam kitab Al-Mutasyadidunnya? Ada 16 ciri-ciri urut awalnya. Yang model dengan dakwah, nyok kadip waspada dan bulat. Pertama, menyifatkan Allah berada di tempat. Nyata bahawa ciri. Nyawatilan dakwah langsung membut dalam mengajar pegang Allah di atas aras. Itu ciri. Yang kedua, merendahkan kelompok Asy'ariyah. Dalam dakwah ceramah tapi merendahkan Asy'ariyah. Padahal dalam Asy'ariyah rentetan miliaran ulama luar biasa. Dalam akidah yang dihanurkan hana truk dipluhur ulama kan. Kemudian menolak ikut dan taklid kepada mazhab, bebas mazhab. Sehingga Syekh Ramadan Al-Ghoti menulis kitab Al-Mazhabiyah, bebas mazhab. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bebas mazhab membahayakan syariat Islam.
Kemudian yang keempat, mengeluarkan fatwa tanpa didukung kemampuan dan aturan. Ini ciri-ciri ini, pegah darah suci. Kipan istimbat hukum sembarangan dengan nalar akalnya, nafsunya, tanpa menggunakan alat-alat ilmu yang lain, langsung mengatakan berdasar satu hadis ayat suci atau tai binatang, tai kambing suci. Itu kan akal. Akal itu tidak menggunakan ilmu pengetahuan dalam istimbat hukum dan mengeluarkan hukum hadis. Hanya contoh. Kemudian memperluas berapa menit lagi? Memperluaskan konsep bid'ah sehingga semua yang membid'ahkan, mandurun bid'ah, cara kubur bid'ah, kafir, semua dibid'ahkan, sembarangan, mudah sekali bid'ah. Tidak dikerjakan oleh Rasulullah bid'ah. Padahal belum tentu yang ditinggalkan oleh Rasulullah, para salafus salih itu bid'ah. At-tarku la yadullu ala tahrim, itu kaidah. Yang ditinggalkan itu belum tentu haram untuk kita sekarang. Mencirikan tawasul kepada Nabi. Padahal ada ayat wabtaghu wasilata ilallah, cari tawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas. Dakwahnya ciri dengan berkat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi ya Allah lebar-lebarnya ciri. Mengharamkan salat di masjid yang ada kuburan. Makanya bengian masjid Madinah akan ada kubur Rasulullah. Itu Wahabi cirikan fatwa awalnya. Kemudian mencirikan berharap berkat kepada peninggalan Rasulullah dan kepada orang yang saleh. Itu ciri. Membid'ahkan maulid Nabi bid'ah. Karena itu kan perkara ijtihadiyah. Mengharamkan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziarah kubur fasuruha. Dulu saya larang ziarah. Menetapkan kedua orang tua Nabi dalam neraka. Berani dengan mudah, dengan cepat menyatakan orang tua Nabi dalam neraka. Padahal ada ayat wataqallubuka fisajidin. Kamu berpindah-pindah dari sulbinya orang yang sujud. Sujud itu kan orang yang bertauhid. Mengingkari bahwa orang mati mengetahui orang yang menziarahinya, menyalahkan banyak zikir dan wirid, menggunakan tasbih bid'ah, subhanallah 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 bid'ah, berpegang kepada hal lahir, beribadah dengan pakaian. Ini mereka ini beribadah patokannya baik di pakaian dan ditampak-tampak leria. Doa hitam, hitam sendiri tidak apa-apa. Memang hal sepele saya katakan, tapi ini terjadi. Berpakaian sehingga mereka menghayalkanlah pada masa Rasulullah. Penampilan pada masa Rasulullah dihayal. Pakaian Rasulullah pada masa Rasulullah dihayal. Ditampilkanlah dari kehidupan mereka sekarang. Nampaklah Islam kumang pada dunia. Kenapa? Bukan seperti itu cara menghadapinya. Menggunakan salafus salih ideologi mereka. Kita terapkan di zaman kita, bukan penampilan mereka. Kemudian beraksi sebelum berilmu. Ini sering dibit fatwa, tangtung dibit fatwa tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan. Saya tanpa ilmu pengetahuan juga, tapi saya belum berani berbicara sendiri saya. Tapi saya berbicara mengutip, menakalkan pendapat-pendapat jumhur ulama. Ini 16 ciri-ciri mereka dalam berdakwah bisa nampaknya. Dalam beraktivitas bisa nampak. Namanya karena beno payah tak klasifikasi pada bendungi, pada bentengi. Maka oleh karena demikian sebenarnya mewaspadai, menangkal aliran paham radikalisme dan terorisme itu bukan kita.
Karena jika saya melihat dari hadis man ra'a munkar fayughayyir biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi zalika azaful iman. Ini siapa melihat munkar, cegah dengan kuatan kamu, dengan tanganmu. Jika tidak mampu maka dengan lidah dakwah. Jika tidak mampu maka dengan hati. Itu selemah-lemahnya iman. Para ulama mentafsirkan ini maknanya adalah yang mencegah dengan kekuatan pemimpin yang punya kekuasaan. Yang mencegah dengan lidah adalah para ulama. Yang mencegah dengan hati adalah para masyarakat. Maka tugas masyarakat seperti kita adalah tidak mengikuti mereka. Tidak mengikuti mereka. Tapi palingkanlah kepada MUI MPU. Dan kalau di Aceh, kanun Aceh. Daulah pemimpin-pemimpin kita. Tugas ulama mengeluarkan fatwa dalam MPU atau MUI. Dan yang saya sampaikan itu telah difatwakan dalam fatwa MUI dan MPU. Tugas pemimpin menjalankan apa yang difatwakan oleh ulama tersebut untuk khusus tentang hal antisipasi paham-paham berbahaya sangat ini. Sehingga ini di Timur Tengah sudah ada. Oke. Sehingga di Timur Tengah ini mereka menamakan tajdid khitab al-din, pembaharuan wacana keagamaan. Maka di kita ini harus kita buat sebuah wacana-wacana atau usaha untuk menolak paham-paham radikalisme. Mungkin ini waktu sudah habis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.